Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi. Alhamdulillah amin. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sehat semua? Ya, semangat. Ya, segar. Ya. Anak-anak kelas 9 pertemuan 4 ini pada hari Senin 23 Agustus 2021 ya. Kita akan membahas tentang jujur ya. Nah, jujur ini diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jujur artinya berkata apa adanya dan sesuai dengan kenyataan. Ya, kejujuran sangat diperlukan dalam menjalani semua aktivitas kehidupan karena kejujuran itulah kehidupan kita akan bahagia dan tentram. Ya, jujur ya semakna dengan asidku atau sidik yang artinya benar, nyata atau berkata benar. Jadi kejujuran ini perlu dimiliki oleh setiap orang. Nah, kita sebagai pelajar, sebagai pengajar wajib ya mempunyai sikap jujur ini karena itu akan memberikan kebahagiaan kepada kita apabila kita menjadi orang yang jujur ya. Secara istilah jujur atau asidku yang bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan ya, itu tidak bermuka dua ya, atau antara hati ya, perbuatan dan ucapan itu sesuai gitu. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati ya, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kebohongan atau dusta. Ketika seorang mempunyai sikap jujur ya, nah, manfaatnya apa bersikap jujur? Ya, jujur akan melahirkan ketenangan. Orang yang jujur itu akan tenang, ya. Karena kalau satu kali berbohong, ya akan berbohong lagi. Karena takut ketahuan jadi berbohong lagi, ya. Jadi wajib seorang anak, seorang siswa, seorang pemimpin, ya, dan setiap orang punya sikap jujur, sehingga menjadikan hati, sikap, pikiran menjadi tenang. Kedua, orang jujur akan dicintai oleh manusia. Jadi orang jujur setiap manusia akan menyenanginya ya. Kalau kita dibohongi orang lain berbohong pada kita, kita tentu akan merasa tidak enak atau merasa dihianati ya. Jadi kejujuran ini harus tanpa memandang suku, agama, ras ya. Harus jujur kepada siapapun, ya harus jujur. Gitu. Yang ketiga, jujur akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap rezeki yang didapatkan dengan jujur akan mendapatkan berkah dari Allah. Ya. Jadi cara mendapatkan rezeki tidak hanya uang saja, ya. Itu. Kepercayaan pun itu adalah sebuah rezeki. Ya. Agar kita dipercaya maka harus jujur. Pembagian sifat jujur, ya. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali yang membagi sifat jujur itu satu, ya, jujur dalam niat dan berkehendak. Tiada dorongan bagi seorang dalam tindakan dan geraknya saling dorongan karena Allah. Yang dalam niat pun kita harus jujur, ya. Kedua, B, ya, jujur dalam perkataan, lisan, ucapan, ya. Sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Jadi kebiasaan manusia kalau mendapat berita disampaikan kepada orang lain suka ditambah, ya. Nah, itu biasanya tidak termasuk tidak jujur juga karena udah ditambah-tambah, ya. Atau dikurangi, tidak lengkap. Sehingga orang yang mendapatkan berita dari kita ya salah tanggap, salah memahami ya, karena perkataan kita tidak jujur. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, amaliyah. Ya, beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tempat bagi dirinya. Ya. Ya. Allah sebentar berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang
benar, ya. Al-Ahzab ayat 70. Jadi sikap jujur ini perlu dimiliki oleh setiap orang, ya, karena adalah di antara perintah takwa juga. Jadi kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, ya, disertai dengan ucapan kata yang benar, ya. Kejujuran akan menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, kenikmatan lahir batin, baik dunia maupun di akhirat kelak. Sementara bohong atau dusta menimbulkan kegoncangan, kegelisahan, konflik sosial, kekacauan, kehinaan, dan kesengsaraan lahir dan batin, baik dunia maupun apalagi di akhirat. Bayangkan kalau kita nggak jujur, kita selalu dikejar-kejar oleh perasaan, ya, takut karena takut ketahuan bahwa kita itu bohong, ya, perbuatan kita yang tidak baik, ya. Nah, macam sifat jujur dalam Islam, pertama, sidik al-qalbu adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam niatnya. Sidik al-hadis adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia pada perkataan yang diucapkannya. Sidik al-amal adalah sifat jujur yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan segala perbuatannya. Dan sidik al-awad, ya, adalah sifat jujur yang diterapkan oleh manusia dalam menempati janjinya kepada orang lain, yang sama dengan pembagian jujur menurut Al-Ghazali tadi, ya. Itulah anak-anak, ya, pembahasan tentang sikap jujur. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan selalu semangat dan bahagia dalam melaksanakan kewajiban, terutama dalam belajar, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, di sini nanti kalian, ya, ada latihannya, ya, jangan dikerjakan latihannya dan kirim jawaban di grup, ya, kirimnya di grup, ya. Itu jelaskan pernyataan jujur, tulis pembagian jujur menurut Al-Ghazali, tulis contoh sikap jujur kepada orang tua dan guru, ya. Nah, terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.